Sebagai pengguna transportasi publik khususnya MRT, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan penggunaan kartu multi trip tiket maupun juga single trip tiket sebagai sistem pembayaran. Tapi ke depan dalam rangka peningkatan layanan sekaligus juga pengembangan sistem pembayaran berbasis digital, MRT Jakarta akan mulai meninggalkan penggunaan kartu multi trip tiket maupun juga single trip tiket. Lalu bagaimana sistem pembayaran tiket MRT ke depan? Ulasan lengkapnya untuk Anda. Ya, dengan kelas fellowship hari ini, kami berharap kami memberikan informasi yang cukup jelas ya ke depan bagaimana strategi peningkatan layanan ini akan dilakukan MRT. Memperhatikan tren teknologi yang makin digital belakangan ini dan juga kebutuhan pengguna supaya pengguna kami ini bisa melakukan transaksi tiketing lebih cepat lagi, lebih mudah lagi seperti itu. Nah, ke depan ini kita akan mengembangkan pembayaran secara digital. Jadi saat ini sebetulnya kita sudah punya aplikasi yang namanya My MRTJ. Nah, ke depan aplikasi ini akan dikembangkan menjadi server base. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu pengguna MRT yang menggunakan pembelian tiket melalui aplikasi ini harus melakukan pembelian di awal gitu ya, mesti input dari stasiun mana ke stasiun mana gitu ya, terus beli tiket barulah muncul QR-nya dan QR itu di-scan di reader-reader yang ada di stasiun. Nah, ke depan dengan server base ini akan semakin mudah. Jadi tidak perlu melakukan pembelian, tinggal scan in QR yang tersedia. Nanti program akan mengkalkulasi berapa jaraknya, berapa biayanya, dan itu langsung didedak di saldo digital yang ada di aplikasi MyMRT. Untuk rencana ke depan Bu, yang tadi Bu mungkin rencananya kapan sih Bu akan direalisasikan yang server base dan juga yang tadi yang satunya yang card base Bu, mungkin boleh? Ya. Baik, jadi untuk yang server base single moda ya, ini single moda pembelian tiket MRT. Kalau yang untuk multi moda itu sudah ada Jaklingko, tapi ini untuk yang MRT itu rencana akan kita launching di tahun ini gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang mohon maaf tadi tiket vending machine QR printed ya pertanyaannya ya. Tiket vending machine QR printed itu akan kita implement di Mei 2024. Jadi saat ini sebetulnya sudah ada, tapi baru di satu stasiun Bundaran HI saja. Kenapa? Karena bundaran ini cukup banyak ya penggunanya gitu ya. Nah, ini kita dalam tahap pengadaan sehingga nanti akhir Mei itu tiket vending machine QR printed ini sudah bisa ada di keseluruhan stasiun. Ya sebetulnya istilahnya QR printed ya, tapi sebetulnya medianya nggak hanya print di kertas aja, tapi itu bisa nanti masuk ke email, nanti tinggal buka email, QR-nya ada di situ, atau bisa juga nanti dikirim ke WA. Jadi nanti pengguna tinggal buka WA, ada QR-nya, dan itu yang di-scan di reader yang ada di stasiun. Kami memiliki rencana untuk bisa mengunifikasi ya reader-reader yang ada. Pada saat ini mungkin ada beberapa reader yang teman-teman lihat di stasiun itu nanti akan kita lakukan improvement sehingga cukup dengan satu reader saja itu nanti bisa membaca seluruh media tiket yang ada, bahkan termasuk yang pengembangan tadi ke depan saya sebut NFC ya, kita tinggal tapping HP aja tuh tanpa perlu buka aplikasi gitu ya, atau pakai media-media lain seperti wearable, gelang gitu ya, jam tangan gitu ya. Ke depan itu akan dimungkinkan MRT akan melakukan upgrading reader untuk fase 1 ini dan itu nanti akan masuk ke dalam paket pengadaan fase 2. Jadi ada nanti paket 207 namanya untuk automatic debt collection. Upgrading fase 1, perangkat-perangkat tiketing fase 1 akan masuk di dalam paket itu. Kira-kira seperti itu. Nanti 2 itu kita expect nanti semua reader itu sudah satu standarnya dan bisa membaca semua fare media. Ya, jadi Oktober ini nanti sudah tidak ada lagi MTT, kita sudah tidak issue lagi karena
tadi ya, kita menyadari keterbatasan chip base kartu ya, sehingga nanti diharapkan pengguna STT maupun MTT ya, produk yang kita issue MRT ini bisa nanti beralih ke server base ataupun aplikasi. Tapi itu masih Tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa digunakan. per Oktober ya, Bu? Oktober. Harapannya Bu dengan ada Dan digitalisasi, kami berharap bisa memberikan value added yang lebih banyak bagi pengguna, karena pengembangannya akan endless ya, tidak terbatas ketika digital. Dan pain point yang selama ini kita hadapi ya, masalah antrian, masalah kecepatan baca atau processing time yang cukup lama sehingga tadi menimbulkan antrian, kita harapkan dengan beralih ke digital ini semua akan smooth dan pengguna bisa lebih mudah lagi, lebih cepat lagi untuk masuk ke dalam paid area-nya. Oke. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.